Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nur Hasikin dari jurusan Usaha Perjalanan Pariwisata Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kepemanduan wisata, yaitu tentang tugas dan kewajiban tour leader. Di mana tour leader itu berbeda dengan tour guide. Di sini saya akan lebih dominan ke tour leader karena saya akan menjelaskan tentang tour leader. Tour leader seringkali disamakan dengan pemandu wisata. Tour leader itu orang yang membawa rombongan wisatawan, biasanya ke luar negeri. Ia bertanggung jawab apapun yang terjadi dengan rombongan tersebut. Tugas tour leader adalah membimbing dan memimpin rombongan, bukan melayani atau bahkan menraktir rombongan di luar servis yang telah disepakati dalam sailing itinerary. Selain tour leader dan tour guide, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu tour escort atau TE. Selanjutnya, seorang tour leader, tugas utamanya adalah dapat berlangsung dengan lancar, sedangkan seorang tour guide memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai destinasi yang dikunjungi oleh rombongan wisatawan. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Selanjutnya, seorang tour leader, tugas utamanya adalah memimpin rombongan agar perjalanan wisata dapat berlangsung dengan lancar. Sedangkan seorang tour guide memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang lengkap mengenai destinasi yang dikunjungi oleh rombongan wisatawan. Tanggung jawab tour leader atau tugas tour leader adalah membimbing dan memimpin grup atau rombongan dari awal hingga akhir tour. Jadi, tidak hanya di kota-kota tertentu saja. Ia juga mengatur agar tour berjalan dengan lancar, mulai dari morning call, on time schedule, dengan menyesuaikan kondisi yang ada pada tour berlangsung, dengan itinerary telah direncanakan. Sampai tiba di hotel, setelah tur pada malam harinya, tugas tour leader termasuk memastikan bahwa peserta tur semua dalam keadaan baik dan sehat. Tour leader harus tahu pasti bahwa rombongan yang dipimpinnya lengkap, tidak ada yang tertinggal. Jika Anda ingin memisahkan diri sejenak dari rombongan untuk hal pribadi, misalnya ke toilet, belanja pribadi, atau mengunjungi relasi secara pribadi, pemberitahuan hal tersebut kepada tour leader Anda. Jika tidak, bukan tanggung jawab tour leader jika Anda tersesat atau terpisah dari rombongan. Selanjutnya yaitu pengetahuan dan sejarah budaya tour leader. Seorang tour leader tidak wajib mengetahui sejarah budaya serta seluk-beluk dari setiap kota yang dikunjungi, karena tugasnya bukan menjelaskan tetapi hanya memimpin rombongan tur. Namun, akan memiliki nilai tambah jika tour leader juga bisa melengkapi dirinya dengan pengetahuan mengenai kota-kota yang dikunjungi, karena bisa jadi keterbatasan bahasa antara pemandu wisata dengan peserta membuat para peserta telah merasa nyaman untuk bertanya kepada tour leader. Hal apa saja yang harus dikuasai oleh seorang tour leader? Biasanya, persyaratan yang diterapkan oleh seorang tour leader adalah penguasaan bahasa, baik bahasanya sendiri, narrative language, bahasa asing, bahasa Inggris, itu wajib hukumnya, maupun sedikit bahasa daerah di daerah yang akan dikunjungi. Selain itu, seorang tour leader juga harus berpengalaman berinteraksi, utamanya dengan orang-orang usia tertentu, misalnya orang tua, anak, remaja, atau bahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab pastinya tiap kategori umur tersebut perlu penanganan yang berbeda. Karena biasanya tour leader akan membawa rombongan minimal 10 orang yang sebelumnya belum tentu semuanya saling mengenal. Maka di kesempatan ini pun tour leader dituntut untuk mampu menjadi icebreaker dengan sikap menghadapi berbagai situasi. Hal lain yang akan kalah pentingnya adalah seorang tour leader tidak saja memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, namun juga mampu bersikap tegas pada waktu bersamaan. Wajarlah, karena selama beberapa hari bersama-sama keakraban pasti tercipta. Maka jangan kaget kalau nantinya tour leader dianggap sebagai tempat curhat segala macam urusan. Bahkan ada juga yang memperlakukan tour leader tak lebih dari seorang kacung. Mereka belaka, angkat koper, jadi tukang belanja, dan lain-lain. Pada prinsipnya,
Jika kamu sanggup untuk menjadi seorang terleader, maka jangan ragu untuk berkata tidak apabila peserta sudah mulai bertindak di luar batas yang sewajarnya. Sebagai terleader, kamu juga terkadang tidak dituntut untuk bersikap sok tahu. Selalu ada saja kejadian-kejadian tak terduga yang justru menjadi kenangan termanis selama perjalanan kita. Tugas sebagai terleader pun terkadang membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita datangi. Apa beda terleader dengan pemandu wisata atau guide lokal? Terleader jelas berbeda dengan guide lokal. Memang senantiasa para peserta tur selalu mengeneralisasikan seorang terleader dengan seorang guide lokal. Tak jarang saya temui di lapangan adalah para peserta meminta penjelasan mengenai objek-objek wisata yang sedang dikunjungi itu kepada terleader. Memang itu tidak salah, itu hak mereka sebagai peserta. Namun yang salah adalah mereka sebagai peserta. Namun yang salah adalah mereka tidak mendapatkan jawaban yang terperinci mengenai objek atau budaya yang sedang mereka nikmati, karena memang terleader tidak dibekali dengan kemampuan penguasaan wilayah atau budaya secara spesifik. Beda halnya dengan guide lokal. Orang yang berprofesi sebagai guide adalah orang yang sudah dilatih dan dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan sebagai seorang guide. Sebagai seorang pemandu wisata, ingat baik, terleader, TE atau pemandu wisata, mereka adalah partner Anda dalam berwisata. Perlakukanlah mereka dengan baik dan tidak semena-mena. Anda memang menggunakan jasanya, namun bukan berarti Anda bisa memperlakukan mereka seperti sistem bahkan pelayan Anda. Baiklah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.